Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita dapat dipertemukan kembali dalam satu acara pengajian rutin setiap malam Senin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah turunkan barokahnya, amin. Allah turunkan magfirahnya, amin. Allah turunkan rahmatnya, amin. Bapak-bapak yang saya hormati, malam ini insya Allah saya akan bahas tentang ketetapan Allah tentang orang yang akan dibuat baik oleh Allah. Jadi ada dua cara Allah itu membuat hambanya menjadi baik. Idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fi dinihi wa bassarahu bi'uyubi nafsihi. Ketika Allah menghendaki bi'abdin kepada seorang hamba khairan menjadi baik, maka yang dilakukan oleh Allah itu dua. Yang pertama adalah faqahahu fi dinihi. Allah berikan kefahaman terhadap agamanya. Yang kedua, wabassarahu bi'uyubi nafsihi. Allah bukakan, Allah perlihatkan kepada hamba tadi aib dirinya. Sebelum kita jelaskan tentang dua ketetapan Allah ini, saya awali dengan satu perkataan yang diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu berkata, ma ubali ala ayyi halin asbahtu ala ma uhibbu aw ala ma akrahu li'anni la adri al khaira fima uhibbu aw fima akrahu. Jadi kata Sayyidina Umar itu, ma ubali, aku tidak peduli, ala ayyi halin, atas keadaanku, asbahtu ala ma uhibbu au ala ma akrahu. Apakah keadaanku itu sedang dalam keadaan yang aku sukai atau keadaan yang aku tidak sukai? Li'anni, karena bahwasanya aku la adri, aku tidak tahu, al khaira, kebaikan, fima uhibbu au fima akrahu. Kebaikan itu apakah pada keadaanku dengan keadaan yang aku sukai atau dalam keadaan yang aku tidak sukai. Kebanyakan kita pengen punya
suasana yang disukai. Betul tidak Pak? Iya, banyak duitnya, terus sehat, keluarga sehat. Apakah keadaan yang aku sukai itu ada kebaikan? La adri, aku tidak tahu. Atau keadaanku dalam keadaan yang tidak aku sukai. Lagi sakit, tidak punya duit, banyak masalah, keadaan yang tidak aku sukai. Apakah di dalam keadaan yang aku tidak sukai itu ada kebaikan? Makanya Sayyidina Umar, la adri, aku tidak peduli dengan keadaanku. Yang penting keadaan apapun disitulah ada kebaikan. Begitu. Makanya kata Allah di dalam surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, wa huwa khairul lakum. Itu keadaan yang aku sukai. Di situ ada kebaikan. Wa asa'an tuhibbu syai'an. Boleh jadi kalian menyukai sesuatu, wa huwa syarrul lakum. Di situ ada keburukan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Nah, berangkat dari situ kita coba bahas tentang orang yang dibikin baik oleh Allah. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Amin. Balik lagi ke materinya Pak ya. Jadi kalau kita memacu dengan Sayyidina Umar tadi, beliau tidak peduli dengan keadaan. Yang penting posisinya lagi baik. Makanya ada orang yang habis sakit, terus tambah rajin ibadah. Ada nggak Pak? Ada ya. Orang bangkrut, gitu. Usahanya bangkrut, rajin ke masjid. Itu jadi bagus suksesnya apa bagus bangkrutnya Pak? Bagus bangkrutnya. Ya. Jadi waktu sukses dia tidak ingat ke masjid. Bapak-bapak yang saya hormati, idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah mengendaki seorang hambanya itu menjadi baik, maka yang dilakukan oleh Allah pertama adalah faqahahu fiddin. Allah akan fahamkan tentang agama. Jadi orang itu mendadak semangat untuk mendengarkan nasihat-nasihat Al-Quran. Jadi pertama Allah fahamkan tentang agamanya. Berarti perbuatan Allah. Ya Pak ya. Sehingga mendadak orang itu semangat. Ada dalam satu penjelasannya, al-fiqhu fid dini sababun lima rifatin nafsi. Orang itu kalau difahamkan agamanya oleh Allah, maka orang itu menjadi kenal terhadap dirinya. Makanya di sini disebut sababun lima rifatin nafsi. Jadi kalau kita pengen mengenal diriku ini siapa, berarti harus kenal, harus paham agama. Bapak pernah dengar ya, ada kalimat man arafa nafsahu faqad
arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia mengenal Tuhannya. Bagaimana dia mengenal dirinya kalau dia tidak paham agamanya? Gitu. Sedangkan agama itu bercerita tentang kita. Cerita tentang masa lalu kita, cerita tentang masa sekarang kita, cerita tentang masa depan kita. Orang yang tidak kenal agama tidak mungkin mengenal dirinya dan tidak mungkin mengenal Allah. Jadi kalau pengen mengenal Allah harus kenal siapa diri kita. Dan kalau pengen kenal siapa diri kita berarti kita harus paham agama. Nah, seperti ini, Pak. Gitu. Faham itu ada dua, ada faham mulutnya, ada juga faham hatinya. Yang bagus yang mana, Pak? Paham hatinya. Ya. Hati tidak akan paham kalau tidak didukung oleh jawari, seluruh anggota tubuh. Ya. Bapak tuh dari rumah ke sini, betul tidak, Pak? Jalannya pakai apa, Pak? Nah, pakai anggota badan. Itu. Kalau bisa jalan, kemudian mendengarkan, insya Allah mendapat rahmat. Ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Nah, itu baru Allah memberikan rahmat. Orang kalau ibadahnya, orang kalau faham agamanya, maka dia paham dirinya dan dia akan paham Tuhannya. Sehingga tasihulahul ubudiyatu, ibadahnya menjadi benar. Jadi orang ibadahnya bisa benar kalau faham agamanya. Itu, Pak. Wal itsku min ubudiyati ghairahu. Nah, itsku itu maknanya, asli maknanya merdeka. Makanya ada masjid Istiqlal. Nah, itu asal katanya ain ta qaf. Ya, jadi Istiqlal. Itsku itu maknanya terbebas. Wal itsku min ubudiyati ghairahu. Orang kalau faham agamanya, maka dia terbebas dari pengabdian ghairahu, selain Allah. Gitu. Kita masih ada nggak ngabdi kepada selain Allah? Ustadz, kalau aku taat kepada pimpinan itu pengabdian bukan? Nah, itu. Masuk nggak pengabdian, Pak? Beda, ya. Pengabdian yang dimaksud di sini adalah mengistimewakan segala-galanya sehingga mengalahkan Allah. Makanya berikutnya, la falahalaka la najatalaka hatta tu'thirahu ala ghairihi. La falahalaka, tidak akan sukses laka untukmu, tidak akan beruntung bagimu. La najata laka, tidak akan selamat. Boleh juga diartikan nol, ya. Tidak ada kesuksesan, tidak ada keselamatan. Hatta tu'thiro ala ghairihi, hatta tu'thirohu ala ghairihi, sehingga engkau memilih Allah, sehingga engkau mengistimewakan Allah atas yang lainnya. Gitu, Pak. Jadi ulangi lagi, Pak, ya.
Pertama adalah la falaha laka, tidak ada kesuksesan, tidak ada keberuntungan. La najata laka, tidak ada keselamatan, tidak ada apa tadi Pak? Keselamatan bagimu. Hatta tu'thirahu ala ghairihi, sehingga engkau mengistimewakan Allah atas yang lain. Gitu. Nyambung tidak Pak? Kira-kira kalau kita dihadapkan oleh dua masalah, satu tentang Allah, yang satunya tentang dunia, kita pilih yang mana Pak? Pilih yang Allah. Berarti udah pasti selamat, pasti sukses gitu. Tapi benar tidak, itu yang jadi masalah. Benar tidak gitu. Ketika dihadapkan oleh dua masalah, kita contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kenapa disebut Khalilullah? Karena dia selalu memilih Allah, gitu Pak. Makanya Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api, itu Ibrahim. Selamat dari kejaran Namrud, selamat. Kenapa? Karena memilih Allah. Kita tidak akan beruntung, kita tidak akan selamat sehingga kita memilih Allah. Tu'thiro dinaka ala syahwatika, engkau memilih agama daripada syahwatmu. Nah, gitu Pak. Kalau Bapak baru beli TV baru ya Pak ya, pas acaranya itu bola, itu Pak, lagi seru-serunya gitu Pak. Terus pas dengan jadwal ngaji itu kira-kira milih nonton bola apa ngaji? Ngaji dulu terus nonton bola. Itu Pak. Kelihatannya sepele ya, tapi berat Pak. Tu'thiro dinaka ala syahwatika. Syahwat itu kemauan nafsu ya. Kalau Bapak pulang kerja itu enaknya rebahan apa ke masjid dengerin pengajian? Kan rebahan ya Pak. Ngopi rebahan, itu namanya memilih syahwat ya. Insya Allah tidak akan beruntung, tidak akan selamat. Terus wa akhirataka ala dunyaka, lebih memilih akhirat daripada dunia ya, gitu. Satunya lagi wa khaliqaka ala khalqika, lebih memilih Tuhanmu daripada orang yang dekat denganmu. Siapa orang yang dekat dengan kita Pak? Istri, terus anak. Bapak itu mau berangkat ngaji gitu, istri Bapak tuh cembetut, tahu cembetut Pak? Cembetut itu manyun, mondar mandir gitu. Mau kemana Pak? Ya mau ngaji gitu. Apa nggak inget Pak hari ini? Emang kenapa? Hari ini tuh jadwalnya kontrol KB gitu. Pengen dianter. Bapak milih nganter apa milih ngaji dulu? Nganter dulu kan ya. Nah, itu namanya khaliqika ala khalqikanya belum ya.
Sebab lebih memilih orang yang paling dekat. Gitu. Tapi kan sebentar dekat. Pas nyampe bidan ngantri. Selesai jam 8. Pengajiannya udah bubar. Jadi ketika seorang hamba akan dibikin baik oleh Allah, dia akan difahamkan oleh Allah tentang agamanya. Sehingga dia mengenal dirinya, sehingga dia mengenal Tuhannya. Ibadahnya menjadi benar. Pengabdiannya hanya kepada Allah. Itu. Dia selalu ingat untuk selamat dunia dan selamat akhirat. Itu. Makanya kalimat terakhirnya i'mal bihadza wa qad kafaka. Engkau lakukan ini wa qad kafaka. Sungguh Allah akan mencukupi duniamu. Nah, gitu, Pak. Makanya orang kalau ngurusin dunia terus bakal kurang hidupnya. Ah, enggak Ustaz, saya ngurusin dunia terus bisa beli apa-apa, barokahnya yang hilang. Gitu, Pak. Bisa saja begitu Bapak meninggal, harta tidak barokah. Gitu. Kenapa? Karena dunia itu perbuatannya Allah. Ya. Yang ngerjain dunia itu Allah. Kita tugasnya ibadah. Percayakan bahwa Allah punya kemampuan untuk mengurus dunia kita. Gitu, jangan disibukkan tentang dunia. Saya pernah bilang, badiru bil a'mali fitanan. Bersegera untuk melakukan amal baik. Belum tentu besok bisa. Karena akan terjadi fitnah-fitnah berikutnya. Gitu, Pak. Begitu digelar pengajian, Bapak hadir. Jangan sampai tidak. Belum tentu minggu depan Bapak bisa hadir. Bisa aja sakit. Bisa aja ustadznya tidak hadir. Gitu. Makanya Nabi bilang badiru, bersegera. Karena ini adalah zaman yang sudah akhir. Gitu. Man wathiqo bimakhlukin mislihi fahuwa kal qabidi alal ma'i yaftuhu yadahu la yara fiha syai'an. Kalau kau percaya sama makhluk, lebih mengistimewakan kepada makhluk sehingga mengandalkan kepada makhluk, padahal makhluk itu sama dengan kita. Fahuwa kal qabidin, maka dia diumpamakan seperti kal qabidi alal ma'i, seperti menggenggam air. Yaftuhu yadahu, ketika tangannya dibuka, la yara fiha syai'an, di tangan tidak ada apa-apa. Betul tidak, Pak? Bapak menggenggam air, set, air ini digenggam erat-erat, kemudian dibuka. Kira-kira apa yang Bapak lihat? Tidak ada apa-apa. Itulah dunia. Kalau kita kejar terus, tergenggam. Dulu pernah saya jelaskan kenapa bayi itu lahirnya menggenggam. Ingat nggak, Pak? Ada nggak di sini bayi yang lahirnya gini? Ada nggak? Bapak pernah punya bayi tuh? Lihat nggak bayinya? Gini apa gini? Menggenggam. Betul. Kenapa menggenggam? Sunatullah. Apa sunatullah, Pak? Ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Walan tajida li sunnatillah tabdilan. Sunnatullah itu tidak bisa dirubah. Kalau orang baik
sama orang tidak baik, kira-kira yang menang siapa? Orang yang baik. Gitu. Tarik sejarah dulu. Nabi Musa dengan Fir'aun, siapa yang kalah? Siapa? Fir'aun. Padahal Fir'aun punya tentara, punya harta banyak, punya kekuasaan, tapi kalah sama siapa? Sunatullah. Orang baik pasti menang. Makanya tinggal kita sama tetangga baikan mana? Bapak punya tetangga tuh? Punya. Baikan mana sama kita? Kalau baik tetangga yang menang. Kalau baik kita, berarti kita yang menang. Bapak punya teman di kantor, baikan mana teman bapak sama bapak? Jadi kenapa bayi begini, Pak? Sunatullah. Sunatullah. Gitu. Simbol bahwa manusia itu seneng ngumpulin dunia. Gitu, Pak. Bapak seneng nggak kalau sudah punya rumah satu? Seneng ya? Pengen lagi nggak? Tuh kan? Bapak punya kendaraan satu, pengen nggak nambahin? Jadi kalau kita percaya penuh kepada makhluk, itu digambarkan seperti menggenggam air, gitu, menggenggam air. Ketika tangannya dibuka, la yaro fiha syai'an, tidak melihat apapun, gitu. Ya, makanya orang meninggal begini apa begini tangannya. Kalau meninggal itu tangannya begini apa begini? Terbuka apa gegem ya? Menggenggam. So, Bapak pernah lihat orang meninggal tidak? Nah, itu tangannya begini apa begini? Terbuka, Pak. Simbol yang sudah dikumpulkan sama kita lepas. Itu. Jadi ketika Allah akan membaikkan seseorang, maka orang itu akan difahamkan oleh Allah. Difahamkan. Berarti perbuatan siapa? Allah. Fa'ilnya itu tidak disebutkan. Difahamkan. Jadi dilalahnya tuh rajin, Pak. Gitu. Ke masjidnya rajin. Tidak takut apapun. Ya. Terus yang kedua. Wa bassarahu bi'uyubi nafsihi. Bassarahu, Allah akan memperlihatkan kepadanya bi'uyubi nafsihi. Allah memperlihatkan kepada orang tersebut yang akan dibikin baik oleh Allah aib dirinya. Bukan di depan umum, dibukakan aibnya oleh Allah, gitu. Sehingga dia menjadi sadar, oh ternyata saya kalau pengen sesuatu tuh nggak sabaran, gitu. Padahal sabar itu kunci untuk meraih apapun yang kita inginkan. Itu, Pak. Innama yadhfaru bima indallahi azza wa jalla bis-sabri. Ketika kita pengen, menginginkan, mendapatkan apa yang ada di sisi Allah, syaratnya bis-sabri, sabar. Gitu. Jadi orang sabar itu mampu meraih apapun yang diinginkan, gitu, Pak. Ya, cuman kebanyakan kita nggak sabaran ya, Pak ya. Nah, itu berarti aibnya dibuka oleh Allah. Oh, berarti saya nggak sabaran orangnya. Pahami ilmunya. Saking pentingnya sabar sehingga walihada aqadallahu azza wa jalla amros sabri. Saking pentingnya kita itu harus sabar, maka Allah menguatkan perintah sabar. Sehingga ada dalam ayat innallaha ma'as tuh. Gitu. Sampai Allah tuh merayu kita, Pak.
Orang sabar itu bersamaku. Kalau beserta itu depan belakang apa barengan, Pak? Berendeng. Kalau bersama itu berendeng. Diangkat oleh Allah orang sabar itu beserta Allah. Gitu. Tapi kita nggak tertarik. Betul tidak? Mendingan beserta sabar. Nggak tertarik. Allah tawarkan innallaha ma'as sabirin. Nggak tertarik. Gitu. Biasa, weh. Gitu. Ya. Kenapa nggak tertarik? Karena kita belum mukmin. Belum mukmin. Al-faqru was-sabru la yajma'ani illa fi haqqil mu'mini. Fakir dan sabar la yajma'ani, keduanya tidak akan bisa menjadi satu illa fi haqqil mu'mini, kecuali orang mukmin, karena itu haknya orang mukmin. Orang disebut mukmin kalau sudah fakru dan sabru bareng. Gitu, Pak. Fakru naon, Pak? Butuh. Kalau kita butuh sesuatu, sabar tuh. Kalau nggak bisa sabar berarti bukan mukmin. Karena tadi al-faqru was-sabru la yajma'ani illa fi haqqil mu'min. Jadi kalau kita pengen sesuatu, butuh sesuatu, terus nggak bisa sabar berarti nggak nyatu. Berarti bukan mukmin. Kalau Bapak merencanakan sesuatu 10 tahun, kayaknya saya bakal bisa diperoleh 10 tahun. Bisa nggak ditarik 6 bulan? Bisa nggak, Pak? Bisa. Pengen begitu, Pak? Pengen nggak? Itu namanya sabar apa tidak sabar? Ya. Bisa, Pak. Dari 10 tahun ditarik menjadi 6 bulan. Ya. Bisa. Islam juga mengajarkan itu. Jadi kalau punya keinginan, pas dihitung-hitung itu kayaknya jatuhnya 10 tahun nih saya bisa memiliki. Bisa ditarik menjadi 6 bulan terlaksana. Gitu. Caranya gimana, Ustaz? Caranya 4 mata. Tapi bocorannya ini, Pak. Perbaiki ibadahnya. Gitu. Perbaiki ibadahnya. Karena urusan dunia tadi urusannya Allah. Jadi ketika Allah akan membaikkan hambanya, maka yang akan dilakukan oleh Allah 2. Yang pertama apa, Pak? Difahamkan agamanya. Yang kedua, diperlihatkan aib dirinya. Tadi salah satu contohnya, ternyata kita itu belum sabar. Ya. Dan ternyata sabar itu kunci segala-galanya untuk meraih apa yang kita inginkan. Gitu. Ya. Kita pengen semua yang kita ingini terlaksana, tapi tidak sabaran, berarti kita termasuk orang yang belum mukmin. Sebab mukmin itu bisa mengumpulkan al-faqru was-sabru. Gitu. Makanya kita berlatih, belajar, Pak. Ya, kita belajar ketika kita punya kebutuhan, gabungkan dengan sabar. Kita doa dulu, Pak, ya, ngalap barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka
dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi